Jadi semua azimat mystery box itu dijamin berkodam. Seperti ini buktinya. Anda boleh mensketsakan kepada praktisi manapun yang Anda percaya tanpa perlu izin kepada Mbak Wira supaya valid, tiada dusta di antara kita. Azimat Mbak Wira itu jaminannya dua. Yang pertama adalah dijamin berkodam. Kalau sampai tidak berkodam, Anda boleh tukar azimat lain yang berkodam. Yang kedua, dijamin kalau kodamnya mati dalam bertugas, maka Anda boleh tukar yang baru. Tata cara, syarat, dan ketentuan sudah pernah Mbak Wira bahas di banyak video ya. Nanti linknya dicantumkan oleh admin di pojok kiri atas. Kenapa sih Mbak kok ada syarat dan ketentuannya, kok nggak langsung aja bebas tanpa syarat? Karena begini Bapak Ibu, manusia itu tidak semuanya jujur. Ya ada juga yang brengsek gitu ya. Sehingga kalau tidak diberi syarat dan ketentuan nanti seenaknya sendiri. Namun jangan khawatir, syarat dan ketentuannya sangat mudah kok. Bisa Anda simak dulu videonya supaya tidak salah sangka. Ada klien yang bertanya seperti ini, Mbah, menurut praktisinya ini isinya adalah macan emas atau singa emas, jenis kelaminnya cewek. Itu apakah sesuai dengan hasil ritual Mbah Wira? Lalu Mbah Wira jawab seperti ini. Saya percayakan pada pendapat pensketsanya supaya Anda tidak terombang-ambing dalam banyaknya pendapat praktisi. Memang semua settingannya sama, yaitu urusan harta, tahta, dan wanita. Nah, kenapa kok Mbak Wira jawab seperti itu? Karena Mbak Wira ingin menjawab dari sudut pandang pembeli, bukan dari sudut pandang penjual. Mbak Wira ingin membuat pembeli merasa nyaman, bukan hanya semata-mata penjual yang merasa nyaman. Karena kalau penjual itu nanti menjawab, pasti jawabannya kayak gini. Yang tahu isinya azimat itu ya saya selaku yang membuat. Orang lain nggak tahu. Itu yang diterawang cuma kulitnya aja. Nggak tembus dia. Yang diterawang cuma pasukannya saja. Kan pasti kayak gitu kalimatnya. Mbak Wira tidak ingin seperti itu. Maka dari itu, apapun pendapat praktisi yang Anda minta terawang, pasti Mbak Wira iyakan. Terus, yang benar yang mana Mbah? Yang benar apa yang dikatakan praktisi itu. Mbak Wira akan mengalah. Lah apa Mbak Wira nggak punya pendapat sendiri? Punya. Tapi kalau Mbak Wira sampaikan nanti Anda bingung. Jadi, cobalah bayangkan Anda ada di posisi pembeli seperti apa. Mbak Wira sudah mengalah banyak untuk itu. Bahkan ketika suatu azimat menurut Mbak Wira itu ada kelas elit isinya 50.000 tahun, lalu kemudian di sketsa hanya muncul angka 5.000 tahun, Mbak Wira pasti akan bilang, ya itu yang benar. Itu udah ngalah banyak itu ya. Tidak banyak praktisi yang mau kayak gitu. Lalu kemudian ada juga klien yang seperti ini. Mbak, saya terawangkan ke dukun A, katanya isinya 50.000 tahun. Saya terawangkan ke dukun B cuma 20.000 tahun. Saya terawangkan ke dukun C cuma 5.000 tahun. Ini yang benar yang mana? Jawabannya benar semua. Kenapa? Karena usia itu tidak bisa dihitung secara matematis. Yang namanya jin itu punya dimensi yang kecepatan alamnya itu berbeda dengan dimensi manusia. Nah, terus gimana Mbak menghadapi situasi seperti itu? Pilih salah satu praktisi mana yang paling Anda percaya. Ya, pilih salah satu praktisi mana yang Anda percaya. Ya, itu yang Anda pakai dalam memperdomani azimat yang Anda miliki. Loh, kalau saya percaya pada tiga-tiganya, ya itu masalah Anda berarti. Ya, petunjuk dari Mbak Wira adalah pilih salah satu mana yang paling Anda percayai. Kalau Anda percaya pada dukun A, ya sudah, apa hasilnya ya itu ikuti. Kalau Anda percaya pada dukun B, ya sudah, itu hasilnya Anda ikuti. Kalau percaya pada dukun C, ya sudah itu. Lalu terus gimana Mbak, saya bingung ya. Kalau bingung itu masalah Anda, kembali lagi itu masalah Anda. Ya, saran Mbak Wira tetap sama, pilih salah satu mana yang mau Anda perdebatkan. Kadang kan pembeli itu ribet ya, nyari ruwetnya. Lah itu loh. Mentalitas ya pemain-pemain supernatural itu kayak gitu itu. Padahal sudah Mbak Wira sangat permudah loh, tapi ya tetap ruwet ya maunya. Itulah kenapa pemain supernatural itu sering kalah dalam urusan harta tahta wanita. Karena yang pikirannya masih ya terbatas di situ-situ aja. Ketika Mbak Wira kasih clue yang mudah, malah mempersulit diri sendiri, malah ingin menjerat leher sendiri. Kita kembali. Klien yang Mbak Wira ingin ceritakan itu juga begitu. Mbak Wira sangat menghargai pendapat praktisi yang dia pedomani. Sebut saja beliau punya pegangan namanya Raden. Ya, sebut saja dukunnya namanya Raden. Klien ini namanya Agus. Ya, klien namanya Agus, punya dukun pegangan namanya Raden. Mbak Wira ketika menjual azimat, kan azimat itu dari quality control ada sketsanya. Mbak Wira biasanya pakai jasanya Mas JP, Jalak Paninggal. Kenapa? Karena dari semua dukun yang Mbak Wira tahu, Mas JP masih yang paling independen. Apa artinya masih paling independen? Tidak bisa dipengaruhi oleh dukun manapun. Jadi kayak, Mas, aku request ya, ini isinya macan, tolong gambarin macan. Itu Mas JP nggak mau. Aku request ya, ini isinya 50.000 tahun, nanti kalau nyeketsa tolong ditulisin usia 50.000 tahun. Itu Mas JP nggak mau.
Jadi paling independen. Itulah kenapa saya senang memakai jasa beliau, karena bahkan saya sendiri nggak bisa mempengaruhi beliau. Ya, jelas ya. Jadi alasan kenapa Mbak Wira memakai jasanya Mas JP karena independen sejenak. Nah, kita kembali. Sketsa sudah keluar, azimat udah ready. Kemudian si klien membeli dengan sistem tempo. Sebut saja namanya Agus ya kliennya. Agus menerawangkan azimat Mbak Wira ke Raden ini tadi. Apa yang terjadi sama si Raden? Dibilang azimatnya kosong. Lalu si Agus protes ke Mbak Wira. Mbah, katanya Raden ini dukun kepercayaan saya kok azimatnya kosong. Apa yang Mbak Wira lakukan? Ya, Raden benar. Walaupun ketika saya mengatakan itu artinya saya mengorbankan dua orang. Saya mengorbankan saya sendiri yang telah meritual azimat itu dengan susah payah, dan saya mengorbankan sketsa dari Mas JP atau pendapat dari Mas JP atau quality control dari Mas JP. Kenapa? Karena saking Mbak Wira itu menghargai dukun yang dipedomani oleh si Agus itu tadi. Kita kembali. Terus gimana ini Mbak? Anda boleh klaim garansi kalau memang itu kosong. Karena Mbak Wira sudah memberikan garansi bahwa ketika azimat yang Anda beli kosong, Anda boleh tukar yang lain. Lalu mana yang Mbak Wira rekomendasikan? Nah, Anda pilih yang mana? Saya pilih nomor 1, 2, 3. Oke, boleh. Lalu dari nomor 1, 2, 3 ini mana Mbah yang paling bagus? Saya tidak akan berpendapat. Kenapa? Karena toh ketika saya berpendapat pun Anda nggak percaya. Sudah Mbak Wira quality kontrolkan ke Mas JP sekalipun Anda nggak percaya. Maka saya serahkan ini ke dukun kepercayaan Anda. Silakan diterawangkan 1, 2, dan 3. Mana yang paling bagus menurut dukun Anda, yaitulah yang Anda pilih. Apa yang terjadi? Ternyata menurut si dukun yang namanya Raden tadi, ya, azimat Mbak Wira 1, 2, 3 kosong semuanya, ya, kosong semuanya. Mbak Wira sebelumnya sudah berpesan, kalau ternyata azimat ini dibilang kosong, maka Anda tahu apa artinya. Karena nyatanya 4 azimat itu ada khodamnya semua, tapi dibilang keempat-empatnya kosong. Yang pertama ya dibilang kosong, yang kedua ya dibilang kosong, yang ketiga ya dibilang kosong. Lalu apa yang terjadi? Si Agus menerawangkan ketiga azimat yang untuk ganti tadi ke dukun lain dan dibilang ada khodamnya semua. Berarti kan Anda tahu itu adalah tanda apa. Nah, waktu pun berjalan, tuah berjalan dan sebagainya. Di penghujung bulan, si Agus ini bilang, Mbah, saya mau bayar angsuran kalau diyakinkan oleh Mbah Wira. Karena dukun kepercayaan saya namanya Raden ini bilang bahwa azimat Mbah Wira itu sebenarnya kosong, nggak ada khodamnya. Bahkan setelah tuanya jalan pun, si Agus ini masih ragu bahwa azimat Mbak Wira itu sebetulnya nggak berkodam atas omongan si Raden. Apa yang Mbak Wira lakukan? Mbak Wira bilang, iya, silakan Anda percaya omongan si Raden dan sisa hutangnya nggak usah dibayar. Padahal itu tadi ada 4 azimat loh. Ya, ada 4 azimat. Dan semuanya sudah di quality control dan dinyatakan berkodam. Itu pun masih dibilang tidak berkodam oleh dukun tadi, dan si Agus ini mempercayainya dan Mbak Wira mengiyakan. Oke, silakan. Kalau Anda nggak percaya bahwa itu berkodam, nggak usah dibayar. Sesimpel itu, dan sebegitunya Mbak Wira itu ingin ya membuat Anda, hidup Anda sangat mudah. Kalau Mbak Wira ingin membuat hidup Anda itu kan tentu akan ngeyel. Ini udah di quality control, ada kodamnya, dan kan pasti rame gitu. Mbak Wira kan enggak. Udah, kalau dibayar. Kalau nggak ada kodamnya nggak usah dibayar. Walaupun Anda sudah menyatakan sendiri itu berkodam, Anda tanyakan ke dukun lainnya si Raden berkodam, Anda nikmati sendiri tuannya. Tapi ketika di ujung bulan mau bayar angsuran Anda ragu, ya udah nggak usah dibayar. Sesimpel itu. Karena hutang itu tetaplah hutang ketika akadnya sudah disepakati bersama-sama. Mau Anda percaya apa enggak, hutang tetaplah hutang. Ini yang perlu Mbak Wira sampaikan kepada Anda semua. Betapa Mbak Wira itu ingin mempermudah Anda dengan tidak membuat Anda terombang-ambing dengan pendapat antar praktisi. Loh Mbah, lah kalau saya sudah terlanjur ya azimat yang sama saya sketsakan ke si dukun A, dukun B, dukun C, ternyata hasilnya beda-beda, terus gimana? Pesan saya satu, cek track record dari dukun-dukun itu tadi, mana yang paling terpercaya, ya itu yang Anda pakai pendapatnya, dan pendapat dukun-dukun lain nggak usah Anda dengarkan. Sebagaimana Mbak Wira ngomong, ya kalau Anda sudah percaya sama dukun yang namanya Raden, ya udah percaya dia dan jangan percaya pendapat dukun-dukun lain, termasuk jangan percaya terhadap pendapatnya Mbak Wira dan Mbak Wira fair. Gak usah dibayar, silahkan gitu ya. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita semua, wawasan untuk Anda bagaimana Mbak Wira ingin ya membuat hidup Anda itu sangat mudah dengan tidak membuat terombang-ambing ya di dalam pendapat antar praktisi.